Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang penilaian investasi. Di sini kita akan membahas beberapa tujuan penting dari materi pokok penilaian investasi. Yang pertama, mengetahui apa itu investasi. Kedua, memahami investasi yang ditinjau dari jangka waktunya. Ketiga, mengetahui instrumen-instrumen investasi. Keempat, memahami aliran kas dalam investasi. Kelima, membandingkan antara trader dan investor. Dan yang keenam, mengetahui metode penilaian investasi. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas apa itu investasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata investasi. Jadi investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh satu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian apa sih pentingnya keputusan investasi? Di sini investasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena investasi berarti bagaimana perusahaan itu mengelola aset-asetnya untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya. Selanjutnya, investasi ditinjau dari jangka waktunya. Terbagi menjadi dua, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi ini biasanya memiliki durasi kurang dari 1 tahun dan cocok untuk mencapai tujuan keuangan dalam waktu dekat atau mendapatkan keuntungan yang cepat. Contoh investasi jangka pendek antara lain deposito, reksadana, pasar uang, dan obligasi. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi ini adalah investasi yang biasanya berlangsung lebih dari 5 tahun dan ditujukan untuk tujuan besar seperti dana pensiun atau investasi properti. Contoh investasi ini seperti saham, properti, dan reksadana saham. Dan investasi ini juga cenderung menawarkan risiko yang lebih tinggi, namun potensi return yang besar seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, instrumen investasi. Instrumen investasi adalah berbagai produk atau sarana yang dapat dipilih oleh investor untuk mengembangkan dana atau mencapai tujuan keuangan. Instrumen investasi ada 5. Yang pertama saham, yang kedua reksadana, yang ketiga deposito, yang keempat properti, dan yang kelima emas. Yang pertama itu saham. Saham adalah instrumen investasi yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor memiliki bagian dari perusahaan tersebut dan berhak atas dividen atau keuntungan perusahaan jika ada. Harga saham dapat naik maupun turun, tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Contohnya, saham perusahaan besar seperti PT Bank Sentral Asia Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang kedua, reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional sehingga cocok bagi investor pemula atau yang tidak memiliki waktu untuk mengelola investasi sendiri. Contohnya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Yang ketiga, deposito. Deposito adalah simpanan berjangka di bank dengan suku bunga tetap dan jangka waktu tertentu. Deposito memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan umumnya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS di Indonesia. Tetapi returnnya cenderung lebih rendah dibandingkan instrumen lainnya. Contohnya deposito bank umum dengan jangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Yang keempat, properti. Properti adalah investasi yang dilakukan dengan membeli aset fisik seperti tanah, rumah, atau apartemen yang memiliki potensi kenaikan nilai seiring waktu. Selain capital gain, properti dapat memberikan penghasilan dari sewa. Instrumen ini memerlukan modal besar dan bersifat kurang liquid.
Contohnya investasi di tanah atau properti residensial dan komersial. Yang kelima, emas. Emas merupakan instrumen investasi yang sering dipilih sebagai pelindung nilai karena sifatnya yang tahan inflasi dan mudah dicairkan. Emas biasanya dalam bentuk batangan atau koin. Contohnya emas batangan dengan kadar 24 karat. Selanjutnya, aliran kas dalam investasi. Kita akan bahas secara spesifik tentang aliran kas yang ada di investasi. Jadi, aliran kas baik masuk ataupun keluar itu akan mempengaruhi keputusan dari investasi perusahaan. Nah, di sini aliran kas dalam investasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, initial cash flow atau capital outlays. Yang kedua, operational cash flow. Dan yang ketiga, terminal cash flow. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, initial cash flow atau capital outlays. Aliran ini adalah pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi. Jadi, dana yang dikeluarkan atau dana yang dibutuhkan perusahaan pertama kali ketika ingin membangun suatu bisnis. Contohnya, harga perolehan pembelian tanah, pembangunan pabrik, dan pembelian mesin. Ketika kita ingin memulai suatu proyek atau suatu bisnis, kita akan membutuhkan fasilitas seperti tanah, gedung, atau pabrik untuk menyimpan persediaan dan peralatan. Nah, ini masuknya di dalam initial cash flow. Yang kedua, operational cash flow. Aliran ini adalah aliran yang terjadi selama umur investasi, selama proyek atau bisnis itu berlangsung. Contohnya berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Contohnya ada kas yang masuk yang digunakan untuk melakukan pembelian secara rutin seperti membeli bahan baku dan membayar upah. Nah, kemudian operational cash flow ini biasanya diterima setiap tahun selama umur investasi. Jadi, kas yang masuk akan kita terima selama bisnis itu berjalan. Itu masuknya ke operational cash flow. Yang ketiga, terminal cash flow. Jadi ini adalah aliran kas yang masuk oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Jadi ini adalah kas masuk yang diterima di akhir ketika bisnis sudah habis umur ekonomisnya. Misalnya kendaraan. Kendaraan memiliki umur ekonomis misalkan 5 tahun. Setelah 5 tahun, dia harus dijualkan karena umur ekonomisnya sudah habis. Nilai jual yang dihasilkan itu masuknya ke dalam aliran kas, yaitu terminal cash flow. Maka dari itu, aliran kas ini diterima di akhir umur investasi dan dapat diperoleh dari nilai residu atau nilai sisa dari aktiva modal kerja yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya, trader dan investor. Trader adalah individu atau entitas yang melakukan transaksi jual beli sekuritas seperti saham atau obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Mereka cenderung melakukan banyak transaksi dalam periode waktu singkat, dari beberapa menit hingga beberapa hari. Beberapa karakteristik trader antara lain, yang pertama, pendekatan jangka pendek. Trader fokus pada pergerakan harga jangka pendek dan sering menggunakan analisis teknis untuk memprediksi pergerakan pasar. Yang kedua, frekuensi transaksi tinggi. Trader biasanya melakukan banyak transaksi dalam satu hari, mengandalkan pergerakan kecil di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, menggunakan leverage. Banyak trader menggunakan leverage untuk meningkatkan potensi keuntungan meskipun ini juga meningkatkan resiko. Investor. Investor adalah individu atau entitas yang membeli dan memegang sekuritas atau aset dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Mereka biasanya memiliki pandangan yang lebih luas dan berfokus pada fundamental perusahaan dan pertumbuhan nilai investasi seiring waktu.
Beberapa karakteristik investor antara lain yang pertama, pendekatan jangka panjang. Investor berkomitmen untuk mempertahankan investasi mereka selama bertahun-tahun, bahkan dekade, untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai dan pendapatan. Yang kedua, transaksi yang lebih sedikit. Investor melakukan transaksi jauh lebih sedikit dibandingkan trader. Seringkali hanya membeli dan memegang aset tanpa sering menjual. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu accounting rate of return. Jadi, dalam metode ini mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi. Kemudian, keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Jadi, laba bersih yang akan kita diperhitungkan jika menggunakan metode accounting rate of return. Nah, di sini rumusnya adalah ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Rumusnya sederhana. Kita mencari laba bersihnya yang didapat berapa, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi dan dikali 100%. Selanjutnya, untuk menilai apakah ARR itu layak atau tidak. Dengan cara melihat nilai ARR lebih besar dari biaya investasi, maka investasi tersebut layak dilakukan. Adapun contoh soalnya adalah perusahaan PT Jaya Abadi mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan inisial investasi atau biaya investasi sebesar 450 juta rupiah. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 90 juta rupiah per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai sisa. Berapakah accounting rate of return proyek tersebut? Jadi penyelesaiannya adalah diketahui biaya investasi sebesar 450 juta rupiah, usia ekonomisnya selama 10 tahun, dan cash inflow per tahunnya 90 juta rupiah. Yang ditanyakan yaitu accounting rate of return-nya. Jadi di sini kita memasukkan rumus dari accounting rate of return-nya, yaitu rata-rata setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Jadi 90 juta rupiah dibagi 450 juta rupiah dikali dengan 100% akan mendapatkan 0,02. Apabila dijadikan persen, maka jawabannya adalah 2%. Jadi accounting rate of return proyek di sini adalah 2%. Jadi begitu ya teman-teman. Kita lanjutkan ya ke metode yang kedua, payback period. Metode ini adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk bersih yang diperoleh. Jadi untuk metode payback period, kita akan melihat dari periode pengembaliannya. Kira-kira investasi ini akan balik modal selama periode atau berapa tahun. Nah, untuk rumusnya PBP sama dengan capital outlays dibagi aliran kas masuk bersih dikali dengan 1 tahun. Jika PBP ini lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu kredit, maka investasi proyek layak diterima. Kelemahan PBP yaitu mengabaikan TVM atau nilai waktu uang. Yang ketiga, net present value. Jadi metode ini adalah metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas bersih dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Untuk net present value, dia akan mempertimbangkan TVM atau nilai waktu uang. Nah, rumusnya di sini adalah NPV sama dengan minus I0 ditambah AT plus 1 ditambah R pangkat T, kemudian keterangannya I0 itu capital outlays, yaitu dana yang dibutuhkan untuk pertama kali. AT-nya di sini aliran kas bersih pada periode T atau project. R-nya di sini discount rate dan T-nya jangka waktu proyek. Cara penilaian NPV yaitu
kelayakan dari NPV dengan membandingkan nilai NPV dengan 0. Jika NPV lebih besar dari 0 atau positif, maka investasi layak diterima. Sebaliknya, jika NPV lebih kecil dari 0 atau negatif, maka investasi tidak layak diterima. Cara penilaian NPV yaitu kelayakan dari NPV dengan membandingkan nilai NPV dengan 0. Jika NPV lebih besar dari 0 atau positif, maka investasi layak diterima. Sebaliknya, jika NPV lebih kecil dari 0 atau negatif, maka investasi tidak layak diterima. Yang keempat, Profitability Index. Metode ini memiliki hasil keputusan yang sama dengan NPV. Jadi apabila NPV-nya sudah positif, otomatis PI-nya nanti walaupun tidak dihitung, itu juga menghasilkan hasil yang sama. Jadi NPV diterima, maka PI juga diterima. Jika PI lebih besar dari 1, maka layak diterima, dan apabila PI lebih kecil dari 1, maka tidak layak diterima. Adapun rumusnya yaitu Profitability Index. PI sama dengan total PV dari aliran kas masuk dibagi dengan investasi. Yang kelima, Internal Rate of Return. Dalam metode ini adalah metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas bersih dan investasi. Saat nilai IRR tercapai, NPV sama dengan 0. Kemudian, perhitungan IRR menggunakan cara trial dan error atau dengan kata lain coba-coba. Misalnya, kita coba untuk menentukan sendiri nih, kira-kira tingkat bunga yang digunakan itu berapa. Ketika menentukan besarnya discount rate atau tingkat bunga dengan syaratnya yaitu investasi diterima jika nilai IRR lebih besar dari tingkat bunga dan investasi ditolak jika nilai IRR lebih kecil dari tingkat bunga. Kemudian rumusnya yaitu IRR sama dengan RK ditambah NPV RK dibagi TPRRK dikurang TPVRB dikali RB dikurang RK. Adapun keterangannya itu IRR itu Internal Rate of Return, RK tingkat bunga yang kecil, RB tingkat bunga yang besar, dan NPV-RK Net Present Value pada tingkat bunga yang kecil, NPV-RB Net Present Value pada tingkat bunga yang besar, TPV-RK Present Value of Proceed pada tingkat bunga yang kecil, TPV-RB Present Value of Proceed pada tingkat bunga yang besar. Sekian presentasi video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.